Udah muncul? Udah siap, Maribeth? Iya, iya. Oke, thank you, Oke. Maribeth. Salam merdeka literasi Iya, semuanya iya, ya. Mem. Oke, semangat ya, Maribeth. Baik, kita akan dengarkan bersama presentasi tentang Ya, modul 3, materi kasih. kutipan dan catatan kaki. Baik, disilakan Maribeth. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan presentasi dari modul 7, kutipan dan catatan kaki. Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan orang-orang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Ada dua jenis dalam kutipan, yaitu kutipan langsung, kutipan langsung, yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan tidak langsung, pinjaman pendapat seseorang, pengarang atau tokoh terkenal berupa inti dari pendapat tersebut. Prinsip-prinsip dari mengutip, yang pertama adalah jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah mengadakan perubahan tertentu. Yang kedua adalah bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu. Yang ketiga adalah menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang 4 dihilangkan itu terhadap pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari satu alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang satu baris halaman. Cara-cara mengutip. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut. 1. Kutipan itu ditergasikan langsung dengan teks. Kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, menunjukkan setelah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang tahun terbit dan nomor halaman kutipan itu. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus digarap sebagai berikut. 1. Kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan dengan spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama tingkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 kutipan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 kutipan. Kutipan atas ucapan lisan. Dalam karya-karya ilmiah atau tulisan-tulisan lainnya, sering pula dibuat kutipan-kutipan atas ucapan-ucapan lisan, entah yang diberikan dalam ceramah-ceramah, kuliah-kuliah atau wawancara-wawancara. Sebenarnya kutipan atas sumber semacam ini sulit dipercaya, kecuali ucapan yang disampaikan seorang tokoh yang penting dalam suatu kesempatan yang luar biasa, serta dapat diikuti oleh masyarakat luas. Bila penulis ingin memasukkan juga kutipan-kutipan semacam itu di dalam tulisannya, maka sebaiknya ia memperhatikan naskah kutipan itu terlebih dahulu kepada orang-orang yang memberikan keterangan itu untuk mendapatkan pengesahannya.
Kalau ada kekurangan atau kesalahan, dapat diadakan perbaikan terlebih dahulu oleh 9 yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak perlu timbul bantahan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. B. Catatan kaki. Catatan kaki merupakan bagian dari kutipan karena berisi antara lain pinjaman kalimat atau pendapat pengarang atau buku, atau keterangan atas teks yang tempatnya berada pada kaki halaman. Catatan kaki bukan semata-mata dimaksudkan menunjuk sumber tempat terdapatnya sebuah kutipan, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan-keterangan lainnya pada teks. Digunakan juga untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara lebih cermat. Dan cara membuat catatan kaki. Selain dari kutipan yang dimasukkan dalam teks seperti telah dirumuskan di atas, baik kutipan langsung maupun kutipan tak langsung, ada pula kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Bila ada cara demikian yang dipergunakan, maka kutipan demikian selalu ditempatkan dalam spasi rapat, biarpun kutipan itu singkat saja. Demikian juga kutipan itu selalu dimasukkan dalam tanda kutip dan dikutip tepat seperti teks aslinya. Dan ini contoh kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki ya, bisa dilihat. Dan juga pada catatan kaki halaman yang sama, di bawah urut menunjukkan 2 dapat dibaca sebuah kutipan langsung seperti di bawah ini. Mana tampak dari contoh di atas, kutipan itu dibuat dalam spasi rapat. Kata whole culture mempergunakan tanda kutip tunggal karena tanda kutip ganda sudah dipergunakan untuk seluruh kutipan itu. Begitu pula perhatikan bagaimana bagian-bagian yang ditinggalkan dari teks asli diganti dengan titik punctuasi. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan pula dengan teks pada halaman yang sama. Maka dalam 2 contoh pertama disertakan pula bagian dari teks yang menunjukkan kepada catatan kaki, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta cara membuat catatan kaki itu sendiri. Titik-titik spasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks berarti ada lebih dari 1 alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Maribeth.